wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak minta kepada ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin semua. Mulai. Baik, kita absen dulu. Yang pertama Akmal, hadir? Hadir. Arifia Redasi. Hadir, Pak. Asmaul Husna. Hadir, Pak. Cici Eka Puspitasari. Desta Elmia. Fauzan. Hadir, Pak. Intan Safaria. Hadir, Pak. Misral Akla. Hadir, Pak. Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Nadar Maulana. Hadir, Pak. Neza Emnani. Hadir, Pak. Nur Fatilah. Hadir, Pak. Rauzatul Jannah. Hadir, Pak. Rauzatul Jannah sudah Rejal Midra. Hadir, Pak. Rizka Sandi. Hadir, Pak. Safira. Hadir, Pak. Sela Putri Anjani. Hadir, Pak. Mulia Safira. Hadir, Pak. Wirdatul Rahmi. Hadir, Pak. Zahra Maulida. Hadir. Baik, ini sudah selesai. Ini hadir semua ini, tidak ada yang izin ya. Saudara sekalian, kita masuk ke pembelajaran kita. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang al-bayanat asy-syakhsiyah. Perhatikan ke layar. Al-bayanat asy-syakhsiyah. Ada yang tahu apa itu al-bayanat asy-syakhsiyah? Tidak ada yang tahu? Baik, ini memang materi baru. Al-bayanat asy-syakhsiyah ini artinya adalah identitas diri. Identitas diri. Di dalamnya nanti tertera ada kartu identitas atau KTP. Kalau kita masih pelajar, itu setidaknya punya kartu pelajar. Ya, apakah kalian punya kartu pelajar? Tidak. Baik, nanti dibuat ya. Kemudian subtema kita adalah Alkitabah. Alkitabah ini yaitu kemampuan untuk menulis atau merangkai kalimat. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, perhatikan. Yang pertama, setelah mengamati dengan cermat beberapa contoh yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ismun nakirah wal ma'rifah dengan bimbingan dan penjelasan guru. Kita hari ini membahas tentang isim nakirah dan ma'rifah. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dengan penuh semangat, serius dan penuh toleransi, siswa dapat menyimpulkan pengertian isim nakirah dan ma'rifah. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati dengan teliti teks yang disajikan, siswa dapat menemukan isim ma'rifah dan nakirah dalam teks tersebut. Yang keempat, dengan inquiry atau pencarian, siswa dapat memberi contoh isim nakirah dan ma'rifah. Yang kelima, melalui eksperimen, siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan isim nakirah dan ma'rifah dengan sempurna. Jadi kita dalam setiap kegiatan ataupun apapun yang kita lakukan, kita harus punya tujuan, dan tujuan kita itu harus jelas. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, inilah tujuan kita hari ini. Tujuan yang harus kita capai, ini dia. Paham ya? Baik. Selanjutnya, nah, ini untuk memotivasi kita dalam pembelajaran, dalam belajar. Pernah Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, jika kau tidak tahan dengan lelahnya menuntut ilmu, maka kau harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan hal yang sangat penting.
maka jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kalau hari ini kita tidak mau menuntut ilmu, maka besok kita harus menanggung betapa perihnya kebodohan itu. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ismun nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah atau ismun nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Apa ulang? Ismun nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau maknanya masih umum. Itu namanya isim nakirah. Ada yang tahu contoh isim nakirah sebelum Bapak jelaskan? Ada yang tahu isim nakirah? Tidak ada? Baik. Perhatikan. Contoh isim nakirah. Yang pertama, apa ini bacanya? Masjidun. Masjidun. Artinya? Masjid. Yang kedua? Talibun. Nah, talibun. Artinya? Siswa. Yang ketiga? Kitabun. Artinya? Buku atau kitab. Mudarrisun. Guru. Ya. Muwaddafun. Pegawai. Muwaddafun. Pegawai. Madrasatun. Artinya? Nah, ini adalah beberapa contoh isim nakirah. Artinya masih sangat umum. Ketika kita mengatakan masjidun, itu pasti akan terbayang kita itu masjidnya masih umum, tidak tertentu kepada satu masjid. Ya, bisa saja ini masjid Baitur Rahman Banda Aceh, bisa saja masjid Rawdatul Rahman di Padang Gigi, atau bisa saja ini masjid Masjidil Haram di Mekah. Jadi masih sangat umum. Itulah makna nakirah, artinya umum. Begitu juga dengan talibun, siswa. Ketika kita mengatakan talibun, itu juga maknanya masih sangat umum. Bisa jadi si Muhammad, bisa jadi si Fatimah, bisa jadi si Ahmad dan lain sebagainya, masih sangat umum. Kemudian kitabun, buku. Buku apa dimaksud di sini? Ini juga belum jelas karena masih sangat umum. Bisa jadi buku bahasa Arab, bisa jadi buku bahasa Inggris, bisa jadi buku matematika dan lain sebagainya. Demikian juga dengan mudarrisun, guru. Boleh jadi guru bahasa Arab, guru matematika, guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, paham ya? Bisa disebutkan contoh lain dari isim nakirah? Dalam bahasa Indonesia boleh, nanti kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Ada? Coba. Bunga. Boleh. Bunga bahasa Arabnya apa? Zahratun. Zahra. Bunga. Benar kan? Jadi itu ketika dikatakan bunga tidak tertentu apakah itu bunga mawar, bunga anggrek atau bunga melati dan lain sebagainya. Pokoknya bunga secara umum. Itu masuk ke isim nakirah. Contoh lain apa? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Rumah. Boleh juga. Baitun. Bahasa Arabnya baitun. Bisa jadi rumah si Ahmad, bisa jadi rumah si Muhammad. Dalam bahasa Arabnya baitun. Dan itu masih sangat umum. Baik, bagus sekali. Terima kasih. Kemudian baik. Ada yang ingin tanyakan tentang isim nakirah? Hal indakum su'al? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tadi sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham tentang isim nakirah, sekarang kita lanjut ke isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Perhatikan ke layar. Ismul ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ismul ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifah
adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Sudah khusus, berarti dia ini kebalikan dari isim nakirah. Kebalikan dari isim nakirah adalah isim ma'rifah. Kalau isim nakirah tadi maknanya umum, isim ma'rifah artinya khusus atau tertentu. Nah, perhatikan, ini adalah pembagian isim ma'rifah. Yang pertama, isim yang diawali dengan alif dan lam. Ada isim yang diawali dengan alif dan lam. Contohnya, al-kitabu. Coba dibilang, al-kitabu. Al-madrasatu. At-talibu. Al-mudarrisu. Al-muwaddafu. Ya. Al-kitabu artinya buku. Nah, al-madrasatu sekolah, at-talibu sekolah, al-mudarrisu guru, al-muwaddafu pegawai. Nah, ini tadinya ini juga merupakan sebuah isim nakirah. Sama dengan contoh yang isim nakirah tadi. Cuma antara di sini sudah masuk alif lam. Ya kan? Ini ada alif lam. Di al-madrasah juga ada alif lam, at-talibu juga ada alif lam. Maka kalimat tersebut sudah menjadi isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. Ya. Jadi ketika sudah ada alif lam, al-kitabu, ini bukunya sudah tertentu. Buku apa yang dimaksudkan. Begitu juga dengan al-madrasah. Sudah jelas madrasah mana yang dimaksud. Paham ya? Baik. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, isim alam atau kata yang menunjukkan nama. Paham? Isim alam atau kata yang menunjukkan nama. Sebuah kata yang dipakai untuk menamai sesuatu atau menamai seseorang atau menamai sesuatu benda, itu dinamakan dengan isim alam. Nah, kata tersebut ketika dipakai untuk menamai sesuatu, maka kata tersebut menjadi ma'rifah. Contohnya, Muhammadun, Aisyah, Fatimah, Khadijah, Jakarta, Indonesia. Oke, sudah. Ini nama-nama ini adalah isim ma'rifah karena kebiasaannya nama-nama ini dipakai untuk kata-kata ini dipakai untuk nama orang ataupun nama tempat. Misalnya Jakarta. Ketika orang mengatakan Jakarta, pasti terbayang langsung ke daerah sebuah kota di Indonesia. Tidak mungkin terbayang ke Amerika, ke Arab dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga demikian. Ketika orang mengatakan Indonesia, pasti terbayangnya adalah negara kita. Baik, paham ya? Paham tuh? Yang ketiga, kata yang disandarkan pada kata lain yang ma'rifah. Pada dasarnya, itu adalah sebuah isim nakirah, tapi diidhafahkan atau disandarkan kepada kata lain yang ma'rifah. Maka kata tersebut juga menjadi isim ma'rifah. Contohnya, kitabut tafsir. Kitabut tafsir. Ini terdiri dari dua kata, kitabun dan at-tafsir. Kitabun pada dasarnya ini adalah isim nakirah, at-tafsir ma'rifah dengan alif. Kata-kata kitabun ketika diidhafahkan kepada kata tafsir, at-tafsir, maka dia menjadi isim ma'rifah. Ketika orang mengatakan kitabut tafsir, pasti terbayangnya langsung kitab tafsir, tidak mungkin terbayang kepada kitab-kitab yang lain. Masjidul madrasah. Ini juga demikian, terdiri dari dua kata, masjidun dan al-madrasah. Masjidun pada dasarnya juga ini isim nakirah. Al-madrasah isim ma'rifah dengan alif lam.
Ketika lafaz masjidun diidhafah kepada kata-kata madrasah, maka keduanya ini menjadi sebuah kata yang ma'rifah. Begitu juga dengan kitabu Aisyah. Kitabun isim nakirah, Aisyah isim ma'rifah. Diidhafahkan kata kitabun kepada Aisyah, maka jadilah dia isim ma'rifah. Paham tuh? Yang keempat, kata ganti atau al-dhamir. Dalam bahasa Indonesia juga ada kata ganti. Dalam bahasa Arab juga demikian, ya. Contohnya ana, anta, anti, huwa, dia, nahnu. Pernah dengar ini? Nah, ana artinya apa? Saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, Dia laki. dia Perempuan. nahnu, kami atau kita. Oke. Selanjutnya, yang kelima, kata tunjuk atau ismul isyarah. Ismul isyarah atau kata tunjuk. Contohnya haza, hazihi, zalika, tilka, dan seterusnya. Dan seterusnya nggak usah dipegang, ya. Oke, ya, lanjut. Haza, artinya ini laki-laki. Hazihi, Ini perempuan. zalika, Itu laki-laki. tilka, Itu perempuan. itu perempuan. Baik, dan seterusnya, ya. Kemudian yang keenam ada ismul mausul, kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Arabnya disebut dengan ismul mausul. Contoh allazi, allati, allazina, dan seterusnya. Baik. Nah, sekarang baik, demikianlah materi kita untuk hari ini. Hal indakum soal? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semuanya, ya? Baik. Nah, kalau sudah paham, berarti untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Jadi di sini kita akan bagikan 4 kelompok saja. Jadi untuk laki-laki ini 1 kelompok. Kemudian yang ini juga 3 meja 1 kelompok. Dan ini 1 kelompok lagi, ya. Boleh dirapatkan meja. Kita bagi kelompok. Kembali fokus. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Masing-masing kelompok akan kita berikan 1 LKPD. Berarti ini 4 kelompok, ya. Ini masuk kelompok ini, ya. Baik. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan kembali. Halo. Nah, ya. Baik, anak-anak sekalian, perhatikan. Itu Bapak sudah memberikan LKPD kepada kalian, sudah Bapak bagikan per kelompoknya masing-masing. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Di sana ada tugas yang harus kalian
siapkan ya. Yang pertama, lihat di prosedur kerja, membaca dan menonton video. Di sini kita sudah sediakan nanti teks qiraah di belakangnya, sebuah teks untuk dibaca. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah berdiskusi dari teks tersebut, kemudian nanti kalian diskusikan. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas. Tugasnya ada di belakangnya lagi dan soalnya ada di bawah. Nanti kalian kerjakan. Paham ya? Paham. Baik. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusi dimulai. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang sudah didiskusikan semua kan? Baik, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dalam diskusi tersebut. Ini bab yang pertama, akan Bapak panggilkan. Ini kelompok 3. Coba maju ke depan. Apa yang sudah dipresentasikan kerjakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari satu paragraf. Indi Sadikun, ismuhu Muhammad, huwa min Banda Aceh. Wa huwa yaskunu ana fi syar'i Muhammad Jam. Kana Muhammad taibun huwa ya'malu fi mustashfa. Huwa yazhabu ila mustashfa kulla yaumin. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 4 bertanya, silakan. Saya ingin bertanya manakah isim nakirah dari paragraf tersebut? Isim nakirahnya yaitu Sadikun dan Taibun. Pun, baik. Ada lain yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya manakah isim makrifah yang ada di dalam teks tersebut? Baik, silakan dijawab. Isim makrifah dari paragraf ini yaitu Muhammad dan Huwa. Muhammad dan Huwa. Ini sudah? Oke, baik, silakan. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, ada kesimpulan yang harus kita ambil. Baik, anak-anak sekalian, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang bisa menarik kesimpulan? Oke, silakan. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau maknanya umum, masih umum. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Oke, baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Misra. Oke, baik, bagus sekali Misra ya. Baik, itulah kesimpulannya. Berarti isim nakirah, Bapak ulang. Ismun nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu atau maknanya masih umum. Sedangkan isim ma'rifah, ismul ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Maknanya sudah khusus. Baik.
Nah, ini coba dipilih. Ini ada 4 kelompok, ada nomor. Pilih satu kelompok pilih satu gambar. Mana yang kalian sukai? Satu-satu ya. Tunggu dulu. Oke, Bapak persilakan satu-satu nanti. Ya, kelompok 1 pilih mana? Nomor apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pilih mana? Pilih nomor 1. Baik, terima kasih. Kelompok 2 pilih nomor mana? Nomor 3. Nomor 3. Baik, terima kasih. Kelompok 3 pilih nomor mana? Nomor 2. Ya itu mana keren ya. Kelompok 4. Nomor 4. Sangat membosankan belajar bahasa Arab. Oke. Ini adalah refleksi, ya. Ini namanya refleksi. Kalian memilih satu gambar. Satu yang gambar itu mencerminkan bagaimana perasaan kalian belajar bahasa Arab hari ini. Yang satu artinya oke, mantap. Yang kedua artinya keren. Yang ketiga membosankan. Yang keempat sangat tidak berfaedah. Oke, kita ulang ya. Paham? Kita ulang ya. Baik. Oke, Bu. Untuk kelompok 1 pilih mana? 1 artinya mantap ya. Kelompok 2 pilih mana? 3. Sangat membosankan belajar bahasa Arab. Oke. Kelompok 3 pilih mana? Nomor 2, keren. Nomor yang kelompok 4? 1. Oke, terima kasih. Ini adalah penilaian kalian terhadap belajar bahasa Arab. Jadi, apa yang kalian pilih hari ini itu menunjukkan bagaimana perasaan kalian terhadap belajar bahasa Arab. Kalau kalian suka belajar bahasa Arab, pilih nomor 1 atau minimal nomor 2. Pilih nomor 3 artinya bahasa Arab itu kalian sangat bosan belajar bahasa Arab. Pilih nomor 3 artinya pilih nomor 4 artinya belajar bahasa Arab itu tidak mempunyai manfaat. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya. Sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita membaca doa khatam majlis. Ya, baik. Ketua kelas dipimpin doa khatam majlis. Coba silakan. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, syukran jazilan ala ihtimamikum. Naktafi ila huna dirasatana fi hadzal yawm wa sanastamir fi usbul ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.